Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang kami hormati, Bapak Imam sebagai dosen pengampu mata kuliah Ekonometrika 1 dan teman-teman yang saya banggakan. Baik, pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil, tugas akhir kami, yaitu mini skripsi dengan judul analisis pengaruh faktor-faktor variabel moneter terhadap total kredit investasi di Indonesia. Pada bagian ini, saya dengan teman saya sendiri Adelia Utami dan teman saya Asaida Azuria. Ya, izinkan saya akan mempresentasikan pada bagian bab 1 dan bab 2. Pada bagian bab 1 yaitu pendahuluan, latar belakang kami mengambil topik ini. Dalam perspektif ekonomi, inflasi merupakan fenomena moneter dalam suatu negara. Naik atau turunnya inflasi cenderung mengakibatkan terjadinya gejolak ekonomi akibat perubahan harga. Oleh karena itu, inflasi sering menjadi target kebijakan pemerintah. Inflasi yang tinggi pernah terjadi selama periode 1961 sampai 1966 sebesar 600%, terutama disebabkan oleh usaha pemerintah untuk membiayai defisit anggaran belanja dengan menciptakan uang. Untuk total kredit investasi di Indonesia agar tetap stabil, pemerintah harus mengupayakan kebijakan-kebijakan moneter yang sesuai untuk menjaga stabilitas ekonomi makro yang seringkali terjadi gejolak krisis internasional. Dengan demikian, perkembangan kredit perbankan akan diimbangi dengan kebijakan-kebijakan moneter yang stabil, sehingga mengurangi tekanan dari gejolak ekonomi internasional. Bank Indonesia dapat mempengaruhi inflasi melalui kebijakan moneter. Dalam hal ini, Bank Indonesia menyatakan harapannya yaitu sasaran atau target inflasi Bank Indonesia diacu oleh masyarakat dan pelaku ekonomi sehingga inflasi yang terjadi dapat sama atau mendekati sasaran inflasi. Apabila kondisi ini terjadi, maka biaya pengendalian moneter dapat diminimalkan. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia pada dasarnya mempunyai tugas untuk memelihara sistem moneter agar bekerja secara efisien sehingga dapat menjamin tercapainya tingkat pertumbuhan tanpa mengakibatkan inflasi. Masalah tersebut diangkat menjadi sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul Pengaruh Faktor-Faktor Variabel Moneter terhadap Total Kredit Investasi di Indonesia. Lalu, rumusan masalah pada mini skripsi ini yaitu berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang kami angkat dalam penelitian ini adalah satu, bagaimana pengaruh antara nilai tukar dengan total kredit investasi. Dua, bagaimana pengaruh antara inflasi dengan total kredit investasi. Ketiga, bagaimana pengaruh antara BI rate dengan total kredit investasi. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh antara nilai tukar, inflasi, dan BI rate terhadap total kredit investasi. Kemudian untuk tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor variabel moneter terhadap total kredit investasi di Indonesia. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Sektor perbankan Indonesia memiliki perubahan yang sangat besar seiring perubahan ekonomi yang terjadi. Faktor eksternal memiliki peran yang sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu sektor real. Kemajuan suatu negara dapat diukur dengan kemajuan suatu bank di negara tersebut. Bank memiliki kegiatan menyalurkan kembali dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman atau disebut dengan kredit. Inflasi adalah perubahan harga cenderung tinggi tanpa adanya peningkatan daya beli masyarakat. Adapun sistematika kerangka pemikiran yaitu sebagai berikut. Lalu, selanjutnya hipotesis. Yang pertama adalah terdapat pengaruh
yang signifikan antara nilai tukar dengan total kredit investasi. Yang kedua, terdapat pengaruh yang signifikan antara inflasi dengan total kredit investasi. Yang ketiga, terdapat pengaruh yang signifikan antara BI rate dengan total kredit investasi. Dan yang keempat, terdapat pengaruh yang signifikan antara nilai tukar, inflasi, dan BI rate terhadap total kredit investasi. Selanjutnya, penjelasan mengenai bab 2, yaitu landasan teori. Teori yang digunakan, pengertian kredit. Menurut Tamrin, kredit berasal dari bahasa Italia yaitu credere, yaitu artinya percaya atau to believe atau trust. Pengertian kredit menurut Iskandar, kredit merupakan piutang bagi bank, maka pelunasannya atau repayment merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh debitur terhadap hutangnya, sehingga resiko kredit macet dapat dihindarkan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat diartikan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Kemudian, adanya kesepakatan antara bank atau kreditur dengan nasabah penerima kredit atau debitur bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Selanjutnya, jenis-jenis kredit. Kredit yang diberikan ke bank umum dan bank perkreditan rakyat terdiri dari berbagai jenis. Menurut Kasmir, jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antaranya. Antara lain, yang pertama dilihat dari segi kegunaan, terdapat dua jenis kredit, yaitu kredit investasi dan kredit modal. Kredit investasi ini kredit yang digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru, ataupun keperluan rehabilitas. Yang kedua adalah kredit modal, yaitu kredit ini digunakan untuk meningkatkan produksi dalam operasional seperti membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, dan biaya lainnya. Selanjutnya, jika dilihat dari segi tujuan kredit, kredit terdiri dari kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit perdagangan. Kalau kredit produktif itu digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi ataupun investasi. Sedangkan kredit konsumtif digunakan untuk konsumsi pribadi. Misalnya adalah kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah kredit perdagangan. Kredit ini tuh digunakan untuk perdagangan, misalnya membeli barang dagangan yang pembayarannya itu diharapkan dari hasil penjualan barang tersebut. Misalnya adalah kredit ekspor dan impor. Selanjutnya, jika dilihat dari segi waktunya, kredit dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kredit jangka pendek. Kredit jangka pendek ini biasanya jangka waktunya maksimal 1 tahun. Contohnya adalah kredit peternakan ayam dan pertanian. Yang kedua, itu kredit jangka menengah. Kredit jangka menengah itu jangka waktunya antara 1 tahun sampai 3 tahun. Contohnya seperti peternakan kambing. Yang ketiga adalah kredit jangka panjang. Kredit jangka panjang ini jangka waktunya adalah 3 sampai 5 tahun. Biasanya itu digunakan untuk perkebunan karet atau kelapa sawit. Selanjutnya, jika dilihat dari segi jaminan, kredit itu ada dua, yaitu kredit dengan jaminan, dan yang kedua adalah kredit tanpa jaminan. Kalau kredit dengan jaminan, itu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, baik itu barang yang ada wujudnya ataupun barang yang tidak berwujud. Yang kedua adalah kredit tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan itu kredit yang diberikan tanpa adanya jaminan apapun, baik barang ataupun hal yang tidak berbentuk. Selanjutnya, penelitian-penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini memuat berbagai penelitian sebelumnya, baik itu melalui penelitian biasa ataupun skripsi. Penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai referensi bagi kajian-kajian di masa yang akan datang. Berikut beberapa penelitian sebelumnya. Yang pertama yaitu penelitian Ninyoman Aryaningsih pada tahun 2006. Judul pada penelitiannya yaitu pengaruh suku bunga, inflasi, dan jumlah penghasilan terhadap permintaan kredit di PT BPD cabang pembantu Kediri. Pada penelitian ini, ia bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengaruh suku bunga, inflasi, dan jumlah penghasilan terhadap permintaan kredit secara parsial, kemudian bagaimana pengaruh suku bunga, inflasi, dan jumlah penghasilan terhadap permintaan kredit secara simultan,
yang dengan hal ini objek penelitiannya adalah PT BPD Cabang Pembantu Kediri, dengan fokusnya itu mengenai suku bunga, inflasi, jumlah penghasilan, dan permintaan kredit. Selanjutnya ada penelitian oleh Billy Arman Pratama pada tahun 2010 dengan judul penelitian yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penyaluran kredit perbankan. Penelitian ini menggunakan metode sensus dan jenis data yang digunakan adalah data pihak ketiga, CAR, dan NPL, kredit dan data sekunder, suku bunga sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Hasil dari penelitian ini mendapat kesimpulan bahwa peningkatan atau penurunan suku bunga SBI selama periode penelitian tidak mempengaruhi penyaluran kredit secara signifikan. Semakin tinggi suku bunga SBI, maka akan mendorong peningkatan jumlah kredit yang disalurkan. Baik, cukup sekian penjelasan dari bab 1 dan bab 2. Selanjutnya untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih. Saya Asaida Zulia. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bab 3 mengenai metodologi penelitian. Oke, ruang lingkup penelitian yang kami ambil, jadi penelitian ini berupa variabel-variabel yang digunakan terdiri dari variabel terikat dan juga variabel yang independen atau variabel bebas. Variabel terikatnya atau variabel independen yang kami ambil adalah total kredit investasi, sedangkan variabel bebasnya itu berupa nilai tukar, inflasi, dan BI rate. Sedangkan yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah total kredit investasi, nilai tukar, inflasi, dan BI rate di negara Indonesia. Nah, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data nilai tukar pada mata uang dan inflasi serta BI rate dari tahun 2016 hingga tahun 2020 bulan Desember. Nah, ini berdasarkan sumber daripada Badan Pusat Statistik atau dikenal dengan BPS dan juga data dari Bank Indonesia. Kemudian, data dan sumber data. Nah, jenis data yang digunakan dalam penelitian yang kami ambil ini adalah berupa data sekunder yang sifatnya time series, di mana data sekunder itu sendiri merupakan data atau informasi yang diperoleh dari pihak kedua atau data yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data yang kemudian dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Nah, di sini kami mengambil sumbernya daripada laporan tahunan Bank Indonesia atau BI serta sumber-sumber data statistik seperti BPS. Terkhusus dari tahun 2016 bulan Januari hingga tahun 2020 bulan Desember yang mengenai variabel data terkait total kredit investasi, nilai tukar, dan juga inflasi serta BI rate gitu. Nah, itu karena keempatnya adalah variabel yang kami uji dalam penelitian ini. Kemudian selanjutnya ada metode sampling. Nah, metode ini, penelitian ini dibatasi untuk melihat pengaruh 3 variabel moneter, yaitu nilai tukar, kemudian inflasi, dan juga BI rate, sebagaimana merupakan rumusan masalah kami pada bab 1. Gitu. Nah, metode sampel ini digunakan adalah metode penelitian yang dilakukan untuk menganalisis suatu keadaan yang telah lalu dan menunjukkan arah hubungan antar variabel. Nah, pengumpulan datanya itu berupa data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan juga Bank Indonesia menggunakan data bulanan sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. Yang kemudian data yang diperoleh ini kami normalisasi menggunakan IQIUS, dan di tahap selanjutnya kami melakukan pengujian dengan menggunakan uji statistik dan ekonometrik. Nah, untuk metode analisisnya sendiri, kami menggunakan beberapa model. Yang pertama itu ada model regresi. Di sini kami meregresi dengan menggunakan metode regresi berganda atau dengan menggunakan metode OLS, yaitu Ordinary Least Square. Nah, karena kami menggunakan variabel bebasnya itu nilai tukar, inflasi, dan BI rate, maka untuk formulanya atau hasil formula regresinya itu menghasilkan total kredit investasi Indonesia sama dengan B0 ditambah B1 dalam kurung kurs sebagai variabel bebas dan juga ditambah B2 plus B2 inflasi ditambah dengan B3 daripada BI rate dan juga ditambah dengan error term. Dan setelah kami ini merupakan data mentah gitu, setelah kami normalisasi menggunakan IQIUS, maka menghasilkan persamaan yaitu
Learn Total Credit Indonesia. Jadi kami mengubahnya ke dalam bentuk persen, sama dengan B0 atau konstanta ditambah dengan B1 Learn Course ditambah B2 inflasi ditambah B3 BI rate dan juga ditambah error terms. Oke, next lagi. Oke. OLS itu sendiri adalah metode untuk mengestimasi suatu garis regresi dengan jalan meminimalkan jumlah kuadrat kesalahan dari setiap observasi terhadap garis tersebut. Nah, metode OLS juga adalah metode untuk mencari nilai residual terkecil yang bisa dihasilkan sekecil mungkin dengan menjumlahkan kuadrat residual. Nah, metode terkecil ini akan menghasilkan estimator yang mempunyai sifat tidak bias, linear, dan juga mempunyai varian yang minimum. Kenapa kami menggunakan regresi dalam mentransformasi logaritma natural itu karena beberapa alasan. Yang pertama, parameter beta dapat langsung menunjukkan koefisien elastisitas, yaitu presentasi perubahan dalam variabel dependen untuk presentasi perubahan tertentu dalam variabel independen. Kemudian yang kedua, gejala heteroskedastisitas itu dapat dikurangi karena transformasi logaritmanya dapat memperkecil skala variabel-variabel yang diukur. Nah, kemudian sebelum kami melakukan interpretasi terhadap hasil regresi dari model penelitian yang kami gunakan, kami terlebih dahulu melakukan pengujian untuk mengetahui apakah model tersebut relevan atau tidak dengan melakukan uji asumsi klasik, meliputi uji linearitas, normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan juga multikolinaritas. Kemudian metode kedua atau model kedua itu menggunakan pengujian asumsi klasik. Nah, asumsi klasik sendiri dimaksudkan untuk menganalisis dan memberikan kepastian bahwa beberapa asumsi dari persamaan regresi yang dihasilkan itu memiliki ketepatan dalam estimasi dan juga tidak bias dan juga konsisten. Uji asumsi klasik di sini merupakan prasyarat statistik yang harus dipenuhi pada analisis berganda yang berbasis metode OLS. Nah, kemudian metode selanjutnya ada beberapa asumsi yang digunakan dalam analisis regresi dengan asumsi klasik ini, yaitu yang pertama ada uji linearitas. Uji linearitas itu digunakan untuk mengetahui suatu model itu terbilang linear atau tidak. Dilakukan dengan cara uji Ramsey atau riset, yaitu suatu pengujian yang dikembangkan oleh Ramsey dengan mengembangkan uji secara umum kesalahan spesifikasi atau dikenal dengan sebutan uji kesalahan spesifikasi regresi. Kemudian ada yang kedua, ada uji normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel pengganggu atau residual itu memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji T dan uji F itu mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid. Jadi penting sekali uji normalitas ini untuk dilakukan. Kemudian ada uji multikolinaritas. Nah, ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ataupun variabel yang ditemukan itu ada korelasi satu sama lain antar variabelnya. Dan juga model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Jadi dia hanya berkorelasi antara variabel dependen gitu. Atau bisa dikatakan nilai korelasi antara sama variabel independen itu sama dengan 0. Nah, multikolinaritas ini bisa dideteksi dengan beberapa cara, yaitu yang pertama kita lihat nilai R square-nya atau R kuadrat yang dinilai sangat tinggi. Nah, tetapi secara sendiri-sendiri, regresi antar variabel-variabel independennya itu tidak signifikan. Kemudian yang kedua, korelasi antara variabel independen yang sangat tinggi. Dan pengujian multikolinaritas ini dilakukan dengan menggunakan matriks korelasi. Nah, selanjutnya ada uji autokorelasi, di mana uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear atau regresi linear itu ada korelasi atau kesalahan ataupun pengganggu pada periode T dengan menggunakan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya gitu. Nah, jika terjadi korelasi maka dinamakan adanya problem autokorelasi. Dan dalam mendeteksi permasalahan autokorelasi juga itu bisa menggunakan uji Bruce-Godfrey atau nama uji lainnya itu adalah uji Lagrange multiplier gitu atau pengganda Lagrange.
Nah, selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi itu terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Data yang diharapkan itu adalah memiliki varians yang sama tentunya, yang disebut homoskedastisitas gitu. Kalau misalkan dia sama, itu berarti homoskedastisitas, tapi kalau dia berbeda atau tidak sama, berarti itu heteroskedastisitas gitu. Dan mungkin selanjutnya itu ada pengujian hipotesis. Jadi dalam uji linear itu kita menggunakan hipotesis bahwa nilai F hitungnya itu kita lihat nilai F hitungnya, kemudian kita memiliki hipotesis, misalkan H0-nya model tidak linear dan HA-nya model linear. Jadi apabila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F kritisnya pada alfa tertentu, berarti signifikan, maka hipotesis H0 diterima. Artinya model kurang tepat atau tidak linear. Sebaliknya, apabila nilai F hitung lebih kecil dari nilai F kritisnya pada alfa tertentu, misalkan 5%, berarti itu tidak signifikan dan menolak hipotesis H0 yang menyatakan bahwa model itu tidak linear. Selain itu, untuk menguji linearitas juga kita bisa melihat dari nilai R-square-nya atau R kuadrat. Jika probabilitas atau R-square-nya itu lebih dari 0,05, maka itu signifikan dan menolak H0. Maka dengan demikian model dikatakan linear. Sedangkan apabila probabilitas R-square-nya kurang dari 0,05, maka tidak signifikan dan menerima H0. Artinya model tidak linear gitu. Kemudian hipotesis selanjutnya adalah normalitas. Hipotesis yang kami buat H0 sama dengan model normal, HA sama dengan model tidak normal. Jadi pengambilan keputusannya itu apabila probabilitas R-square itu lebih dari 0,05, maka model dikatakan normal. Apabila dia kurang dari 0,05, maka model tidak normal. Sedangkan untuk hipotesis multikoliniaritas, H0 model bersifat multikoliniaritas, sedangkan HA model tidak bersifat multikoliniaritas. Keputusannya bisa dilihat dari hubungan ataupun korelasi antara variabel X1, X2, X3. Apabila dia lebih daripada 0,85, maka model yang tersebut memiliki multikoliniaritas, dan apabila dia kurang dari 0,85, maka tidak memiliki multikoliniaritas. Kemudian ada uji autokorelasi, asumsinya atau hipotesisnya, yaitu H0 model terdapat autokorelasi, HA model tidak terdapat autokorelasi. Kita lihat dari X kuadrat atau C square, itu apabila C square-nya lebih dari 0,05, maka model dalam penelitian terbebas dari masalah autokorelasi. Sebaliknya, kalau probabilitasnya kurang dari 0,05, maka dia terlibat masalah autokorelasi. Kemudian ada uji heteroskedastisitas, di mana H0 model terdapat heteroskedastisitas, sedangkan HA model tidak terdapat heteroskedastisitas. Kita lihat dari R-square-nya. Apabila R-square-nya lebih dari 0,5, maka model tersebut tidak terdapat heteroskedastisitas. Sedangkan kalau dia kurang dari 0,05, berarti dia terdapat heteroskedastisitas. Nah, untuk lebih mudahnya, kita lihat pada bab 4, yaitu pada hasil dan pembahasan. Nah, sebelumnya kita lihat hasil deskripsi statistiknya dari total kredit investasi. Sudah dijelaskan dengan teman saya bahwa sebenarnya kredit itu adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau bank lain. Ini menurut Hermansyah. Sedangkan investasi itu merupakan salah satu komponen dalam menentukan tingkat pengeluaran agregat investasi yang juga diartikan sebagai belanja modal perusahaan untuk membeli modal dan perlengkapan produksi dalam menambah jumlah barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan dalam memproduksi barang dan jasa yang disediakan dalam perekonomian sebuah negara. Nah, ini adalah data yang kami ambil yang kemudian kami rata-ratakan dari tahun 2016 sampai tahun 2020, jadi terlihat bahwa total kredit investasi Indonesia itu terus mengalami kenaikan. Bisa dilihat pada gambar 4.1, terlihat jelas bahwa garisnya terus bergerak naik ke atas. Gitu. Kemudian yang kedua adalah nilai tukar.
Nah, jadi nilai tukar sendiri itu adalah salah satu variabel moneter yang mempunyai pengaruh terhadap kredit investasi di Indonesia. Nilai tukar itu diartikan sebagai harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya, di mana sebuah harga aktiva atau harga aset juga berlaku di dalamnya. Nah, variabel yang digunakan adalah variabel nilai tukar uang Indonesia, rupiah terhadap Amerika Serikat atau US dollar. Nah, ini bersumber dari Bank Indonesia dan satuan yang digunakan adalah rupiah. Nah, ini kami rata-ratakan kembali bahwa pergerakan nilai tukar Indonesia terhadap dolar itu dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami kenaikan dan penurunan gitu. Jadi di tahun 2016 ke tahun 2017 dia mengalami kenaikan, kemudian naik lagi di tahun 2018, lalu turun di tahun 2019, kemudian naik lagi di tahun 2020. Kemudian selanjutnya adalah inflasi. Inflasi ini adalah kenaikan harga barang secara umum dan terus-menerus selama periode tertentu. Inflasi juga dapat diartikan sebagai kenaikan yang menyeluruh dari jumlah barang yang harus dibayarkan. Kemudian ada lawan daripada inflasi itu adalah deflasi. Kalau inflasi kenaikan barang secara menyeluruh dan terus-menerus, berarti deflasi adalah penurunan nilai tukar terhadap barang itu terus turun dan itu menyeluruh gitu. Nah, inflasi Indonesia mengalami peningkatan. Jadi inflasi sebelumnya itu berada di 3,53, terus turun menjadi 2,03. Jadi inflasi Indonesia sudah cukup baik mengalami penurunan gitu di tahun 2019 hingga tahun 2020. Sedangkan BI rate itu adalah kebijakan suku bunga sebagai representasi sikap kebijakan moneter atas dasar kesepakatan Bank Indonesia, dan ini diketahui oleh masyarakat. Jadi BI rate itu terus ada dan diupdate terus di web Bank Indonesia gitu, dan ini bisa dilihat oleh masyarakat. Masyarakat bisa mengetahuinya. BI rate ini sendiri adalah kebijakan yang dikeluarkan setiap bulan setelah rapat anggota Dewan Gubernur mengatur kebijakan, mengatur keuangan dengan berkaca pada kondisi perekonomian suatu negara. Nah, kurs BI rate sendiri itu adalah acuan transaksi Bank Indonesia dengan pihak ketiga seperti pemerintah ataupun pihak asing. Dan jenis kurs BI rate ini terbagi dalam dua bentuk, yaitu ada kurs beli dan juga ada kurs jual terhadap rupiah. Dan dalam penelitiannya, nilai satuan yang kami gunakan adalah persen. Nah, ini adalah pergerakannya, di mana BI rate juga mengalami kenaikan dan penurunan. Jadi di tahun 2016 dia 6,00, kemudian turun di tahun 2017 menjadi 4,56, lalu naik di tahun 2018 menjadi 5,10, dan naik lagi di tahun 2019 menjadi 5,2, tapi di tahun 2020 harus turun ke titik 4,25. Kemudian selanjutnya ada hasil regresi. Jadi daripada hipotesis ataupun metode penelitian yang kami berikan di bab 3, kami berikan hasil penelitiannya, hasil regresinya di bab 4. Nah, di sini ada hasil uji linearitas. Bisa dilihat pada R-square, itu R kuadratnya, itu dia memiliki nilai 0,7586 bagian atas di tabel atas kiri, di atas tabel atas kiri. Nah, nilai 0,758635 ini, nilai R-square ini lebih besar daripada derajat kesalahan, yaitu 0,05. Berarti tidak ada masalah linearitas. Dengan kata lain, fungsi ataupun model estimasi dalam penggunaan ini, dalam penelitian ini adalah linear. Jadi HO-nya ditolak. Kemudian, hasil uji normalitas. Nah, kita bisa lihat pada tabel ini, bahwa pada gambar di atas kita bisa lihat nilai probability-nya itu adalah sebesar 0,0642266. Bisa dilihat di bagian kanan paling bawah itu, nilai probability-nya sebesar 0,0642266 itu lebih kecil daripada 0,05. Nah, ini menyatakan bahwa data ataupun hasil regresinya terdistribusi dengan normal, sehingga bisa dilanjutkan ke pengujian-pengujian yang lainnya. Kemudian hasil uji hasil uji linearitas, kita bisa lihat dari hasil uji FIF itu menunjukkan bahwa tidak ada nilai FIF yang lebih besar daripada itu. Di mana kita bisa lihat nilai untuk kurs sendiri itu nilainya 1,44,
Kemudian untuk inflasi 1,73, untuk BI rate itu sebesar 1,23. Sehingga model ini terbukti tidak memiliki masalah multikolinearitas. Sini ada sedikit typo, harusnya di sini bukan hasil uji linearitas tapi hasil uji multikolinearitas. Nah, selanjutnya yang E, hasil uji autokorelasi. Jadi hasil uji korelasinya kita bisa lihat di sini bahwa autostatistik X kuadratnya atau C-square-nya itu 0,0000. Kemudian ada hasil uji heteroskedastisitas, di mana kita bisa lihat R-square-nya itu sebesar 18,82577. Yang ini lebih dengan nilai probability C-square yang pertama yaitu 0,0158. Nah, nilai 0,0158 atau C-square yang bagian atas kanan atas pertama itu lebih besar daripada 0,05. Maka tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Hal ini menginformasikan bahwa model OLS yang digunakan itu dapat dikatakan terbebas dari heteroskedastisitas, sehingga bisa dilanjutkan ke pengujian yang lainnya. Kemudian, pembahasan selanjutnya itu adalah pembahasan hasil regresi dengan metode ataupun pendekatan OLS. Ini adalah hasil regresi OLS yang kami olah dengan menggunakan IP10, di mana dari persamaan di atas itu bisa disusun persamaan yaitu LEN total credit investasi Indonesia sama dengan minus 0,513381 sebagai B0 ditambah 1,55403 sebagai B2 LEN kurs dikurangi 0,061093 sebagai B2 inflasi dikurang 0,018260 BI rate sebagai B3 ditambah dengan juga error term. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai konstanta di sini ada kesalahan, harusnya 0,51 bukan 0,012, itu harusnya 0,51. 0,51 ini menunjukkan bahwa apabila semua variabel bebas itu dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan, maka akan menurunkan kredit sebesar 51%. Oke, selanjutnya ada bab 5, yaitu kesimpulan bisa disampaikan oleh teman-teman. Baik, terima kasih ya Saida. Selanjutnya, kesimpulan dan saran pada bab 5. Kesimpulannya adalah bahwa dalam proses regresi yang kita lakukan di atas menggunakan data yang bersumber dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik, di mana menggunakan variabel terikat atau dependen yaitu total kredit investasi dan 3 variabel bebas atau independen yaitu nilai tukar, inflasi dan BI rate dari tahun 2016 bulan Januari hingga tahun 2020 bulan Desember menghasilkan kesimpulan bahwa variabel independen nilai tukar, inflasi dan BI rate secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen total kredit investasi, di mana nilai adjust R-square pada metode OLS sebesar 0,70599, yang berarti variabel nilai tukar, inflasi, dan BI rate secara simultan mempengaruhi total kredit investasi sebesar 70,5%. Kemudian, selanjutnya saran. Untuk menjaga total kredit investasi di Indonesia agar tetap stabil, pemerintah harus mengupayakan kebijakan-kebijakan moneter yang sesuai untuk menjaga stabilitas ekonomi makro yang seringkali terjadi gejolak krisis internasional. Dengan demikian, perkembangan kredit perbankan akan diimbangi dengan kebijakan-kebijakan moneter yang stabil sehingga mengurangi tekanan dari gejolak ekonomi internasional. Dan juga kestabilan daripada kebijakan moneter akan mempengaruhi variabel nilai tukar, inflasi, dan BI rate sebagai variabel moneter yang kemudian berdampak pada total kredit investasi Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk dapat membaca dan menjaga kestabilan perekonomian dan kebijakan yang diambil.
Berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk referensi dalam penyusunan mini skripsi. Next, di sini kami menyertakan lampiran-lampiran. Yang pertama adalah data mentah. Data mentah ini adalah data yang kami ambil dari web Bank Indonesia dan juga BPS. Adalah data asli yang belum diolah atau belum dinormalisasi. Kemudian, lampiran selanjutnya lampiran kedua ini adalah lampiran data yang sudah ditransformasikan ke logaritma natural. Jadi kami sudah mengolah datanya dengan menggunakan Evius, kami ubah ke dalam logaritma natural untuk total kredit investasi dan juga kurs. Sedangkan inflasi dan buy rate karena dia sudah menggunakan satuan persen, kami tidak kami transformasikan lagi. Selanjutnya ada lampiran ketiga. Lampiran ketiga yang di sini merupakan hasil uji daripada regresi dengan menggunakan metode OLS yang juga kami cantumkan di bab 4. Kemudian lampiran keempat itu adalah hasil uji linearitas yang dengan menggunakan Ramsey Reset Test gitu. Nah, ini dengan data yang sudah kami olah, kemudian kami regresikan dengan menggunakan Ramsey Reset Test gitu, untuk menguji linearitasnya. Kemudian pada lampiran kelima, yaitu pada hasil uji normalitas, kami menggunakan regresi OLS, kemudian kami lihat normalitasnya dengan mengecek Zer-Filbera dan juga probability-nya. Nah, selanjutnya pada lampiran ke-6, kami menggunakan FIF atau Variance Inflation Factors itu pada Evius kami dengan menggunakan data yang sudah diolah untuk melihat hasil uji daripada multikolinearitas. Gitu. Selanjutnya adalah hasil uji autokorelasi. Di sini kami menggunakan metode Bruce Godfrey Serial Correlation LM Test untuk mengetahui apakah data mentah yang kemudian kami algoritma naturalkan tadi terkena masalah autokorelasi atau tidak. Dan juga lampiran yang terakhir adalah lampiran hasil uji heteroskedastisitas. Nah, untuk menguji heteroskedastisitas, kami menggunakan metode White atau metode White ini bisa menjadi salah satu opsi. Ada beberapa metode lainnya seperti metode PATH dan sebagainya. Namun kami menggunakan metode White untuk menguji heteroskedastisitas. Ya, baik. Cukup sekian presentasi tugas akhir mini skripsi mata kuliah Ekonometrika 1 dengan judul analisis pengaruh faktor-faktor variabel moneter terhadap total kredit investasi di Indonesia. Dengan saya Delia Utami dan teman saya Asaida Azuria. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah,